Desa Balong atau juga disebut dengan Desa Grabah berada di wilayah administratif Kecamatan Jepon dan hanya berjarak 1,5 km dari Jalan Raya Blora Cepu. Pengrajin di desa ini sudah mengembangkan kerajinan gerabah sejak beberapa tahun terakhir. Desa Balong sebelumnya sudah dikenal luas sebagai sentra produksi genteng pres dan batu bata. Desa Balong juga memiliki wisata edukasi yakni Gria Keramik Balong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 2 Blora. Perkenalkan, nama saya Septiandi Mutahara, absen 31. Saya Natasha Naisela, absen 25. Saya Rizka Budi Astuti, absen 28. Saya Kusbang Dani, absen 15. Saya Ustaz Bangkin Nawayuti, absen 10. Saya Ustaz Sulawesi, absen 10. Di sini kita akan menggali informasi mengenai asal-usul Desa Grabah dan bagaimana perkembangannya serta bagaimana potensi-potensi edukasi wisata ini. Yuk ikuti video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 2 Blora, kelas 12 IPS 2 ini mewawancarai salah satu pengrajin gerabah di Desa Balong, Kecamatan Jepon. Dan ini bersama narasumbernya Pak Susanto selaku pemilik Gria Keramik Balong. Nah, di sini saya akan mewawancarai mengenai kampung gerabah di desa ini. Awal mulanya disebut kampung gerabah ini gimana? Jadi yang perkenalkan nama saya Pak Susanto, saya sebagai ketua pengelola di Gria Keramik Desa Balong. Jadi awal mulanya disebut desa gerabah karena asal usulnya jadi nenek moyang kita, pendahulu kita itu mengkaji genteng dan kata tradisional. Itu turun temurun sampai sekarang masih berlanjut. Jadi membuat genteng sama bata itu tetap lanjut sampai pada akhirnya di tahun 2012 itu dikembangkan dari yang membuat genteng kamu bata dengan melihat sumber daya alam tanah liat yang banyak, akhirnya kan eman kalau cuma batu aja. Jadi kita dilatih membuat gerabah seperti membuat mangkok, celengan seperti ini, dan sampai bertahan sampai sekarang. Membuat gerabah, celengan dikembangkan lagi menjadi desa wisata edukasi keramik dan gerabah. Kapan terbentuknya wisata edukasi? Kalau terbentuknya wisata edukasi gerabah tepatnya di tahun 2017 itu awal kita mulai bidangnya edukasi, karena dulu kita tidak punya bangunan seperti ini. Kita dulu numpang di rumah-rumah warga. Akhirnya karena kunjungan semakin banyak dari pemerintah kita dibuatkan bangunan seperti ini untuk berkumpul, kita mengajar anak-anak, edukasi, belajar, bermain yang ada hubungannya dengan gerabah dan tanah liat. Apa tujuan dari didirikannya wisata edukasi tersebut? Tujuan didirikan sampai dikembangkan wisata edukasi, sebenarnya kita ingin memperkenalkan untuk gerabah ke anak-anak, karena perkembangan sekarang itu gerabah sudah mulai ditinggalkan. Anak-anak sudah mulai tidak bermain dengan tanah, itu sudah jarang. Mereka rata-rata bermain dengan HP, dengan Android, dengan komputer. Jadi biar mereka kenal dengan pembelajaran yang dulu anak-anak zaman dulu dilakukan, mereka biar mengenal. Ya, seperti itu. Bagaimana perkembangannya dari nol hingga menjadi wisata edukasi? Perkembangan dari mulai nol seperti saya sebutkan tadi, itu dulu kita tidak punya bangunan apa-apa. Kita numpang dari rumah warga, pindah ke rumah yang lain, nanti orang tuanya nggak setuju, pindah lagi tempatnya, sampai berpindah-pindah, ya sampai kita punya bangunan seperti ini. Ada tamu kita siap nampung, ada kunjungan kita siap mendampingi. Jadi perkembangannya selama 10 tahun ini kurang lebih
dari nol sampai seperti ini banyak tantangannya. Jadi melalui proses yang tidak mudah. Tentunya seperti yang penting dari teman-teman pengrajin itu semangat. Siapa yang memiliki ide untuk tempat wisata? Untuk ide menjadikan tempat wisata itu nggak cuma dari satu dua orang. Tentunya ada kolaborasi di situ dari pengrajin sendiri, pemerintah desa, dari pemerintah daerah, ada dinas-dinas terkait. Ada satu tujuan yang sama, akhirnya bagaimana kalau cuma buat-buat aja dan sementara nggak ada anak-anak yang berkunjung kan ya kurang juga. Akhirnya oke, kita buat wisata edukasi, kita buat casting, kita buat paketan, kita sebarkan ke sekolah-sekolah. Dan alhamdulillah kunjungan sampai hari ini masih ada, masih berlanjut seperti itu. Masyarakat apa saja yang dibutuhkan campur tangan dalam wisata edukasi ini serta peramal. Lembaga-lembaga yang mendukung program saya sudah jelaskan tadi banyak berbagai macam pihak. Ada pemerintah desa, support, kebutuhan tempat, yang lain, ada dinas yang terkait, dinas pariwisata, mereka membantu mempromosikan, dinas perindustrian, kaitannya dengan produksi, ya yang pasti kan ya, teman-teman media, dan promosi, dan mereka satu tujuan yang sama, yaitu bagaimana mengembangkan desa Balong yang tidak cuma produksi genteng sama batu bata saja, jadi ada naik kelas istilahnya itu dari desa wisata sudah berjalan dengan baik sampai saat ini. Untuk mata pencarian ilmu Balong ini apa semua pengrajin berapa atau hanya sampai Jadi ini untuk mata pencaharian itu sebagian besar petani, sementara bagian besar yang lain itu pengrajin genteng sama batu bata. Nah, untuk anak-anak muda yang sekarang itu mereka di edukasi keramik, mereka juga buat, mereka sudah sekaligus menjadi pemandu. Misalnya ada tamu, mereka pemandu kan nggak mungkin satu kelas misalnya 50 anak satu orang itu kan nggak ada lagi. Mereka ada 5 orang pemandu, mereka juga kontribusi. Kami yang datang itu membeli paket, yang dipakaikan itu kita kan juga bisa memasukkan juga untuk yang mandi tadi, nanti bisa juga bayar yang nyata, bisa bayar yang bakar. Jadi ekonominya terus berputar dan meningkat. Ya, apa saja yang tidak dimatikan seperti setempat? Ya, yang mengelola Gria Keramik itu Pok Darwis, kelompok sadar wisata itu sudah ada SK-nya, SK Kepala Desa sampai SK Desa Wisata kita sudah siap semua, legalitas sudah ada. Sementara dari pemerintah desa itu mendukung, mensupport dari belakang, tapi yang mengelola itu kok dari kelompok sadar wisata itu komunitas? Iya, itu anak-anak muda itu maksudnya di Kok Darwis, bukan Karang Taruna, bukan, itu maksudnya di Kok Darwis. Jadi fokusnya di wisata. Kalau Karang Taruna kan bidangnya macam-macam, bidang kesehatan, bidang olahraga. Tapi kalau yang Kok Darwis ini khusus dia fokusnya di wisata itu. Gria Keramik Balong merupakan salah satu wujud usaha pemerintah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Desa Balong, khususnya di sektor keramik dan gerabah. Gria Keramik ini digunakan untuk sarana promosi dan edukasi kepada masyarakat dan pelajar, yang bertujuan untuk mengasah keterampilan kepada siswa sekolah yang berwisata maupun melaksanakan penelitian di desa tersebut. Desa ini awalnya menjual hasil karyanya seperti gerabah, keramik, dan sebagainya di depan para teman mereka. Namun sekarang ikut menampilkan karyanya di Gria Keramik ini.
kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.